Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, a'azakumullah, semoga antum semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan dari sahabat bias kita yang masuk kepada kami. Beliau menanyakan di sini teks pertanyaannya, ada seorang memiliki hutang dengan meminjam nama saudaranya dan sudah izin. Namun ternyata hutang tersebut lama sekali tak dibayar dan sudah lewat dari perjanjian. Yang awalnya janji 2 bulan namun tak dibayar-bayar sampai sekarang lebih dari setahun. Tentu si pemberi hutang menanyakan dengan saudaranya bukan kepada yang berhutang. Karena saudara tersebut merasa tak enak, maka diceritakan bahwa si fulan yang meminjam. Apakah hal tersebut termasuk kezaliman? Maka di sini dari yang ditanyakan kita mendapatkan 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah ketika ada orang yang meminjam hutang, lalu dia tidak mau membayar, dia tidak membayarnya ketika sudah jatuh tempo misalkan, apakah itu termasuk kezaliman? Kemudian yang kedua di sini dikatakan bahwasanya saudaranya meminjam si fulan ini yang berhutang ini meminjam nama saudaranya untuk berhutang. Menggunakan nama saudaranya untuk berhutang. Sehingga orang yang pemberi hutang mendatanginya dan menagih hutang tersebut. Apa hukumnya dalam masalah tersebut? Maka kita katakan dalam masalah membayar hutang. Hutang merupakan perkara yang besar dalam agama ini. Bahkan seorang syahid pun diampuni segala dosanya. Kata Rasulullah SAW, syahid pun, orang yang meninggal dalam perang, syahid, diampuni segala dosanya, kecuali hutang. Maka hutang adalah perkara yang besar di dalam Islam, merupakan hak manusia yang harus ditunaikan. Namun ketika ada seseorang yang meminjam, seseorang yang berhutang, lalu dia tidak membayarnya ketika sudah jatuh tempo misalkan, apakah ini dianggap kezaliman atau tidak? Maka di sini kita lihat dulu kondisi dari orang yang berhutang. Apakah orang yang berhutang tersebut mampu untuk membayar atau dia tidak mampu? Kalau seandainya dilihat orang tersebut sebenarnya mampu untuk membayar, tapi dia tidak mau untuk membayar, bukan tidak mampu, namun dia tidak mau untuk membayar, tidak ada keinginan untuk membayar, lalu dia tunda-tunda, maka ini merupakan kezaliman. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, mutlul ghaniyyi dzulmun, kata Rasulullah SAW, penundaan pembayaran hutang itu bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Jadi ketika seorang itu mampu untuk membayar hutangnya, namun dia sengaja menunda-nundanya, bukan karena dia tidak mampu, namun dia sengaja menunda-nundanya walaupun sudah jatuh tempo, maka itu termasuk kezaliman. Wa dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah, dan kezaliman merupakan kegelapan nanti di hari kiamat. Namun kalau seandainya kita lihat keadaan orang tersebut, dia bukannya tidak mau untuk tidak membayar. Dia mau untuk membayar namun tidak mampu untuk membayar. Tidak ada uangnya untuk membayar, misalkan membayar hutang tersebut. Uangnya habis untuk keperluan hidupnya. Kalau seandainya dia bayar hutangnya, maka dia susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya misalkan. Sehingga dia tidak mampu untuk membayar hutangnya, maka orang yang seperti ini tidak jatuh ke dalam kezaliman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang memberikan hutang untuk memberikan waktu tenggang lebih kepada orang yang berhutang tersebut jikalau dia memang orang yang tidak mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kana dzu usratin, kalau seandainya orang yang berhutang itu dalam kesulitan, dia tidak mampu untuk membayar hutangnya, fanadhiratun ila maisarah, maka berilah tangguh, wajib bagi kalian untuk memberikan tenggang waktu lebih sampai dia mampu, sampai dia mudah untuk membayar hutangnya. Itu kesimpulan dari permasalahan apakah ini termasuk kezaliman atau tidak. Kita lihat kepada keadaan orang yang berhutang tersebut. Jikalau dia mampu membayar namun tidak mau, maka dia jatuh ke dalam kezaliman. Adapun ketika dia mau untuk membayar, ingin untuk membayar, namun dia tidak mampu untuk membayar, maka orang yang seperti ini tidak jatuh ke dalam kezaliman. Adapun masalah ketika saudara tersebut, ketika orang yang berhutang tersebut meminjam nama saudaranya untuk berhutang, maka kita lihat kalau seandainya memang saudara yang tersebut siap mengizinkan namanya dipakai,
dia rela dijadikan jaminan ketika saudaranya tidak bisa membayar hutang, ya, maka di sini orang yang menghutangi berhak untuk menagih hutang tersebut kepada penjamin, ya, karena dia telah mengizinkan dan dia ridha untuk menjadi penjamin saudaranya. Maka ketika itu, ya, konsekuensi dari hal tersebut dia dia ditagih oleh orang yang memberi hutang, ya. Semoga apa yang dijelaskan ini bisa dipahami, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua orang yang berhutang untuk membayar hutangnya dan memudahkan segala urusan kita. Wallahu taala a'la wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.